These Marrowbone kids, how well do you know them? It's just that they worry me, always hiding away from the community. They're not hiding. They live too far away. Get close together, come on. What are we going to do? Halo Sobat Gentian, bagaimana kabar kalian semua? Semoga masih sehat selalu dan tetap produktif tentunya. Berjumpa lagi dengan saya Lutfi yang akan membawakan sebuah cerita tentang kekelaman dan nasib malang sebuah keluarga Marrowbone. Bagaimana kisah pilu ini akan berakhir? Mari kita simak saja alur cerita dari film The Secret of Marrowbone. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang ke depannya. Dan like jika kalian suka. Film ini dimulai dengan diperkenalkannya pemeran utama bernama Jack Marrowbone. Dirinya bersama saudaranya Billy, Jane, dan Sam, beserta ibunya bernama Rose, baru saja pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran desa. Pada awal film, Jack menjelaskan alasan keluarganya pindah, karena mereka merasa menemukan tempat aman dari segala rintangan yang telah mereka lalui dulu. Keluarga ini ingin melupakan masa lalu mereka yang kelam, dan ingin memulai hidup baru di sini, di seberang samudra tempat ibu mereka dulu tinggal. Mereka ingin percaya bahwa semua masalah dan kegelapan yang telah menyelimuti keluarga itu kan lenyap di sinar matahari musim panas. Tak ada yang mengenal mereka. Mereka pun merasa bebas untuk pertama kalinya. Di tempat lain, 4 bersaudara yang sedang berjalan-jalan di sekitar rumah ini bertemu dengan teman baru yang tinggal di sekitar daerah tersebut. Dia bernama Ali. Bersama, mereka pun menuju pantai untuk bersenang-senang di sana. Dan di ujung hari yang tak terlupakan itu, Ali menjadi salah satu dari mereka. Sesaat, mereka merasa melupakan masa lalu dan memulai lagi kehidupan yang baru. Tapi, perjalanan ke Amerika telah mengambil sisa kekuatan dari ibunya. Musim panas itu pun menjadi saat terakhir mereka bersama sang ibu. Sebelum ibunya meninggal, dirinya berpesan kepada Jack anak tertuanya untuk mengubur dirinya di kebun dan tetap bersembunyi hingga kau berusia 21 tahun agar hukum tak bisa mengambil kalian. Ibunya lalu memberikan sebuah surat wasiat dan juga sejumlah uang. Yang diketahui, uang tersebut adalah milik sang ayah. Jack tak terlihat senang mendengar itu karena menurutnya ibunya sudah berjanji untuk jangan menggunakan sepeser pun uang milik ayahnya. Di sini kita mengetahui bahwa sumber masalah yang telah dialami oleh keluarga tersebut sepertinya datang dari pihak ayah. Sesaat setelah ibunya memberikan surat wasiat kepada anaknya, dirinya pun meninggal. Ibunya berpesan kepada anak-anaknya bahwa Jane, anak perempuannya, akan menjadi ibu untuk Sam seperti yang sudah seharusnya. Sam, anak bungsunya, ibu meminta maaf karena tak bisa menemanimu tumbuh besar karena ibu sudah tak kuat lagi. Dan Billy, anak keduanya, beritahu dia agar kemarahannya tak menutupi hatinya yang menawan. Terakhir, Jack, anak sulungnya, di saat waktunya telah tiba, jangan lupa membuka hatimu terhadap cinta, dan kau harus menjaga adik-adikmu agar tetap aman selamanya. Jack, sebagai anak tertua, berkata bahwa takkan ada satupun yang dapat memisahkan kita. Bersama, mereka pun menyegel janji untuk selalu bersama dimanapun, kapanpun, selamanya. Scene pun kemudian berganti, di mana Jane, yang sedang menikmati waktu santainya di depan jendela, tiba-tiba didatangi oleh seseorang tak dikenal yang menembaki rumahnya. Dia pun berteriak, dan scene pun kembali berganti. 6 bulan telah berlalu bagi mereka. Sebentar lagi, Jack kan menginjak umur 21 tahun. Dan di saat itu, dia bersama saudaranya bisa merasakan kebebasan karena telah bersembunyi selama waktu tersebut. Di sisi lain, Sam kecil merasakan sesuatu yang tak beres di dalam rumahnya. Dirinya selalu dihantui oleh sesosok entitas yang ada di dalam cermin. Jane pun kemudian menenangkan Sam yang berlari ketakutan. Dirinya berkata bahwa setan itu sudah tak ada lagi.
Diketahui bahwa seisi cermin di rumah tersebut telah ditutup oleh selebar kain agar Sam tak lagi ketakutan ketika melihat sebuah cermin. Esoknya, Jack pergi ke kota terdekat untuk mengantarkan dagangannya ke sebuah toko. Pemilik toko pun menanyakan kabar ibunya, apakah dia sudah sembuh dari penyakitnya. Jack pun berbohong kepada pemilik toko tersebut dan berkata bahwa ibunya masih belum sehat karena perubahan cuaca yang terjadi. Sepertinya dia menyembunyikan kematian ibunya kepada orang-orang di kota tersebut, dikarenakan dirinya yang masih belum cukup umur untuk dapat mengalihkan surat kepemilikan rumah dari ibunya. Jack lalu melanjutkan perjalanannya ke perpustakaan. Di sana, dia bertemu dengan Ellie yang sedang bekerja dan sepertinya hubungan kedua orang ini menjadi semakin serius setelah ditujukannya adegan ciuman antara mereka berdua. Jack pun juga diketahui menyembunyikan kematian ibunya kepada kekasihnya, dan dia juga melarang Ellie untuk pergi ke rumahnya saat ini. Beberapa saat kemudian, seseorang bernama Porter datang. Dirinya adalah seorang advokat di kota tersebut. Dia datang untuk memberikan hadiah sebuah buku kepada Ellie. Jack pun lalu bersembunyi setelah mengetahui seorang advokat berada di tempat tersebut. Tapi karena kegaduhannya, Porter datang menghampiri Jack. Porter berkata bahwa dirinya kan datang besok untuk menandatangani surat peralihan rumah kepadanya. Dia juga berkata siapkan uang $200 dan ibunya juga harus datang pada saat itu karena tanda tangannya juga diperlukan. Di rumah, saudaranya bingung dengan apa yang baru saja Jack katakan, karena saat ini keluarga itu hanya memiliki uang $50 di dalam rumahnya. Billy pun memberikan saran kepada Jack untuk memakai uang ayahnya. Jane lalu berkata untuk jangan memakai uang itu lagi karena dia sudah berjanji untuk tidak menyentuh uang itu lagi. Jack yang kebingungan dengan situasi saat ini akhirnya memperbolehkan Billy mengambil uang tersebut. Billy pun dengan segera mengambil uang milik ayahnya yang telah disembunyikannya di dalam goa batu dekat pantai. Jane tak terlihat senang melihat uang itu kembali di rumahnya, karena menurutnya uang itu adalah uang berdarah. Mereka tahu dari mana uang itu berasal, dan seharusnya tak menyentuh uang itu, karena itu kutukan, kata Jane. Jack lalu berkata kepada saudaranya, bahwa kita tak punya pilihan lain saat ini karena Porter kan datang besok. Keesokan hari pun datang. Mereka bersiap dengan semua hal, mulai dari memalsukan tanda tangan sang ibu, mengecat atap rumahnya, dan mempersiapkan minuman yang berisi obat tidur jika situasi menjadi tak terkendali. Beberapa saat kemudian, Porter datang ke rumahnya. Jack pun menjalankan aksinya sesuai dengan rencana, memberikan sejumlah uang, mengantarkan dokumen untuk ditandatangani kepada sang ibu di atas untuk mengincar Porter, dan jika terpaksa, mereka memberikan minuman yang berisi obat tidur kepada Porter. Sepertinya rencana mereka akan berjalan mulus. Jack mengantarkan dokumen tersebut ke atas untuk ditandatangani oleh adiknya, Jane, dan Porter duduk manis di kursi luar. Tapi Porter yang merasa menunggu terlalu lama masuk ke dalam rumah mereka. Perlahan, Porter berkeliling di sekitar rumah mereka. Jack pun tahu bahwa Porter berada di depan pintu kamar ibunya. Dengan segera, Jane menduplikat tanda tangan ibunya, dan pada akhirnya Jack membawa keluar dokumen tersebut sebelum Porter memasuki kamar ibunya. Resmi sudah rumah tersebut milik Jack Marrowbone setelah Porter mengesahkan dokumen tersebut. Malam harinya, mereka pun bergembira merasakan kebebasan setelah sekian lamanya. Di saat mereka sedang bermain, Sam kecil sepertinya masih merasakan entitas lain di rumahnya. Terlihat dari raut wajahnya yang ketakutan di depan cerminnya bahkan sudah ditutup. Dan tiba-tiba, di saat Sam sedang mengambil dadu permainan, kaca besar di belakangnya terbuka. Suara berderit-derit pun terdengar ke seisi rumah. Sam yang ketakutan berteriak kepada Jack bahwa hantunya sudah kembali, dan dengan segera Jack pun menyuruh semua saudaranya pergi ke dalam benteng. Sam lalu menyuruh Jack untuk menutup kembali cermin itu, dan seketika
Kengerian pun terjadi saat Jack melihat sesosok makhluk di atap rumahnya hingga dia jatuh pingsan. Di saat dirinya terbangun, Jane berkata bahwa uang itu adalah kutukannya. Hantu itu kembali karena kita menggunakan uang itu. Keesokannya, Billy pun menyembunyikan sisa uang itu ke dalam sebuah cerobong asap, menyegelnya dengan kuat berharap uang itu tak digunakannya lagi. Di sisi lain, Ellie yang sedang berjalan pulang menuju rumahnya didatangi oleh Porter yang mengajaknya untuk pulang bersama. Ellie pun secara halus menolak ajakan Porter, tapi Porter memaksa. Bersama, mereka pun pulang. Di dalam mobil, kedua orang ini membicarakan keluarga Marrowbone. Menurut Ellie, keluarga tersebut adalah orang baik semua. Tapi Porter terlihat khawatir dengan keluarga itu karena mereka terlalu terisolasi, bahkan Sam kecil tak bisa bersekolah. Keduanya juga tahu bahwa ayah mereka adalah orang yang sangat-sangat kejam. Porter berkata bahwa dirinya berusaha membantu, setidaknya mengamankan rumah mereka. Tapi dia khawatir jika kebenarannya terungkap, entah apa yang akan terjadi kepada mereka. Di rumah Marrowbone, Sam sepertinya terlihat sedih karena merindukan ibunya. Jack lalu menenangkan Sam dengan bermain kode Morse bersama Ellie. Di waktu lain, Jack menikmati waktu bersamanya dengan Ellie. Ellie menanyakan tentang ayah Jack yang sangat jarang diceritakannya. Tapi Jack berkata bahwa orang itu adalah monster. Perbuatannya pun tak bisa dimaafkan, dan dialah alasan mereka pindah ke sini. Jack juga berkata bahwa ayahnya telah mati sekarang. Dia tak bisa melukai kami lagi, kata Jack. Di rumah, Billy sepertinya kesal kepada Jack karena dirinya terus pergi meninggalkan rumah. Mereka pun berdebat tentang janji mereka dahulu dan kepentingan pribadi Jack. Menurut Billy, Jack selalu pergi semaunya, meninggalkan saudaranya terjebak di rumah. Tapi Jack yang terpancing emosi menyuruh keluar Billy dari ruangannya. Scene pun kemudian berpindah di mana Jack sedang mandi di rumahnya. Tapi hal aneh terlihat di sini. Luka di kepala Jack semakin jelas seolah dia baru saja mengalami hal tersebut. Dan Jane yang seorang perempuan, walaupun dia adiknya sendiri, berada di samping Jack yang sedang mandi. Di tempat lain, Sam yang sedang bermain di kamar ibunya kembali merasakan sesuatu hal yang tak beres di rumah itu. Dan saat dia menyentuh lubang di jendela, dirinya terjatuh dan melepaskan kain yang menutupi cermin ruangan itu. Seketika itu juga, Sam melihat hantu yang ditakutinya selama ini. Beberapa waktu kemudian, Jane membicarakan Sam yang baru saja melihat sesuatu di cermin lemari. Jack berkata bahwa itu hanyalah kebohongan yang mereka ciptakan kepada Sam agar dia tak tahu fakta yang sebenarnya. Jane pun kembali berkata bahwa sebenarnya mereka menutupi seseorang hingga dia mati dan membusuk di pikiran mereka. Di sini diketahui bahwa fakta yang saat ini terjadi, mereka ternyata telah membunuh ayahnya dan membiarkan jasadnya di suatu tempat di rumah ini. Karena ayahnya mendatangi rumah mereka untuk membunuh 4 bersaudara itu. Scene berganti di mana Porter ingin mengajak Ali pergi bersamanya. Tapi dengan tegas, Ali menolak karena dirinya tak ingin meninggalkan Jack. Porter pun lalu mengeluarkan sedikit peringatan kepada Ali bahwa dia sebenarnya ingin melindungi Ali dari fakta yang sebenarnya terjadi tentang keluarga Marrowbone. Fakta baru pun terungkap bahwa ayah Jack dulunya adalah seorang pencuri dan pembunuh yang keji karena dia telah membunuh setidaknya 9 orang di Inggris. Jack pun juga diketahui telah melaporkan ayahnya sendiri, walaupun ayahnya berhasil keluar kabur dari penjara. Menurut berita yang saat itu dibaca oleh Ali, di rumah Marrowbone, Jane yang sedang membersihkan rumah tak sengaja bersentuhan dengan makhluk di atap rumahnya. Dia pun segera pergi untuk mencuci tangannya dan ketakutan setengah mati. Menurut Jane, itu adalah arwah ayahnya yang telah mereka bunuh selama ini. Di tempat lain, Porter yang sedang membutuhkan uang karena tuntutan pekerjaannya
mendatangi keluarga Marrowbone karena dia tahu bahwa uang sebanyak 10.000 pound sterling telah hilang dari persidangan ayah Jack. Menurut berita yang dia baca, Porter mengancam kepada Jack untuk memberikan uang itu karena dia tahu bahwa Jack telah memalsukan tanda tangan ibunya. Dia pun bingung karena uang itu telah dibuang di cerobong asap rumahnya. Malamnya, Billy dengan inisiatifnya sendiri pergi ke ruangan tersegel itu untuk mengambil kembali uang berdarah tersebut. Di sana, Billy merasakan bahwa ada seseorang tinggal di loteng rumahnya karena terdapat bekas-bekas cakaran di pintu dan hewan terkoyak berserakan. Sesaat dirinya ingin meninggalkan ruangan itu, dia melihat makhluk mengerikan tepat di depannya. Dia pun dengan segera menaiki tali, tapi tangan itu menariknya hingga dia tercekik sesaat. Billy kemudian mengambil pisau di sakunya untuk memotong tali tersebut dan dengan segera menaiki cerobong asap itu. Scene kemudian berganti, di mana Jack terbangun dari tidurnya dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia bertemu dengan Billy yang sedang kesakitan juga setelah kejadian malam tadi. Billy menceritakan bahwa ayahnya masih hidup dan ada di loteng. Jack yang terus mendengar teriakan Billy tiba-tiba jatuh dan terkejang-kejang hingga dia pingsan. Jane merasa bahwa Jack memerlukan Ali di sampingnya karena dialah yang Jack cintai. Malam harinya, mereka mengundang Ellie untuk datang di tempat awal dirinya bertemu dengan 4 bersaudara itu. Pagi harinya, Ellie datang di tempat yang sudah dijanjikan. Di sana, dia menemukan sebuah buku yang menggambarkan kejadian yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Marrowbone. Di tempat lain, Porter yang ingin menagih uangnya datang kembali ke rumah keluarga itu. Scene pun kemudian berganti, di mana kelanjutan insiden penembakan seseorang di depan rumahnya dilanjutkan. Diketahui orang itu adalah ayah mereka. Ayah yang ingin membalas dendam kepada anaknya yang telah melaporkannya dan mengambil uang yang telah dicuri ibu mereka. Sesaat setelah mereka mendengar suara tembakan, Jack dengan segera menempatkan keluarganya di loteng atas, berharap mereka aman dari orang itu. Jack kemudian menggiring sang ayah untuk pergi menjauh dari rumahnya jika dia ingin uangnya kembali. Jack bernegosiasi dengan ayahnya untuk mengambil uang itu dan pergi menjauh dari sini. Tapi sang ayah yang marah karena dirinya dilaporkan oleh anaknya sendiri langsung mengajar anaknya. Jack membela dirinya dengan menusukkan pisau tepat di tenggorokan ayahnya. Dia pun dengan segera pergi dari sana, tapi ayahnya ternyata hanya terstun sesaat dan dia kembali mencekik anaknya hingga menjatuhkan Jack ke jurang di belakangnya. Di rumah, Billy, Jane, dan Sam yang terkunci di dalam loteng didatangi oleh ayahnya yang dendam kesumat untuk membunuh anaknya. Jack yang baru tersadar segera bergegas berlari menuju rumahnya. Dengan penuh luka dirinya terus bergegas menuju loteng tempat saudaranya berada. Di masa depan yang tak terlalu jauh, Porter melihat dinding bata yang tak wajar di loteng rumah Marrowbone. Dia pun penasaran dengan yang ada di dalamnya dan mengambil palu untuk menjebol bata tersebut. Kembali ke Jack, dirinya yang berada di depan pintu loteng menjadi ragu untuk membuka pintu tersebut karena dia hanya mendengar suara ayahnya. Fakta yang sebenarnya pun terungkap di saat Porter membuka pintu loteng tersebut dan menemukan 3 mayat yang sudah membusuk terbaring di loteng itu. Mereka adalah ketiga adik Jack, yakni Billy, Jane, dan Sam. Di buku yang telah dibaca oleh Ali, Jack berkata bahwa semuanya telah terlambat. Dirinya tak bisa menjaga janji untuk menjaga adik-adiknya tetap aman. Sesaat Jack akan bunuh diri, dia menemukan keluarganya berada di benteng, sedang tertidur pulas. Oke, hal ini menjadi aneh karena nyatanya ketiga bersaudara itu telah mati saat Porter menemukan mereka. Saya lanjutkan. Setelah Jack menemukan keluarganya kembali, dirinya yang melihat cermin tak melihat bayangan keluarganya di cermin itu karena keluarganya hanyalah manifestasi akan keputusasaannya terhadap dirinya yang ragu untuk membuka pintu loteng di atas dan lebih memilih untuk menyemen pintu itu. Kembali ke masa kini,
ke masa di mana Ali telah membaca seluruh cerita sebenarnya dari buku harian Jack Marrowbone. Diperlihatkanlah realitas yang sebenarnya, kenyataan yang membuat saya sendiri kaget melihatnya, bahwa ternyata Jack selama ini dirinya memiliki gangguan psikologi multiple personality disorder, atau yang lebih kita kenal dengan kepribadian ganda. Dirinya terlihat secara aktif memerankan karakter dan sifat-sifat adiknya, Billy, Jen, dan Sam. Dirinya jugalah yang telah memanjat cerobong asap malam itu saat dia memerankan karakter Billy, dan dahinya terluka saat dia memerankan karakter Sam saat dia terjatuh dari kursi. Ali yang terusir karena Jack tak mau melihatnya di sini, mendengar suara langkah kaki di loteng. Dirinya penasaran dengan hal tersebut. Dia kaget melihat kenyataan di depannya, melihat ketiga adik Jack mati terbaring di sana. Tapi kemudian dirinya juga melihat Porter sedang sekarat di ruangan itu. Di sini diketahui ayah Jack ternyata masih hidup selama ini. Dia bertahan dengan makan hewan pengerat dan minum dari air hujan di loteng tersebut. Ellie pun meminta pertolongan Jack, tapi Jack yang ketakutan terus berdebat dengan pikiran adiknya. Dia pun memanggil Billy dan Jen, dan akhirnya jiwa Billy lah, pikiran Billy lah, yang bersedia menolong Ali. Segera dia pun membawa senapan dan menembak ayahnya hingga dia benar-benar mati. Beberapa bulan telah berlalu. Ellie mendengar kabar baik dari dokter yang telah memeriksakan Jack bahwa kepribadiannya tak muncul lagi selama pekan ini. Walaupun diketahui bahwa kepribadian adiknya hanya muncul di rumah mereka. Dokter pun berkata bahwa dirinya tak harus merawat orang yang memiliki gangguan jiwa tersebut. Tapi Ali berterima kasih atas kekhawatiran dokter karena dia dengan ikhlas merawat orang tercintanya itu. Dokter pun juga mengatakan untuk memastikan Jack tetap meminum obatnya, karena itu adalah cara menjauhkan kepribadian Billy, Jen, dan Sam darinya. Tapi Ellie terlihat hanya menaruh obat itu tersebut ke dalam lemari dan tidak memberikannya kepada Jack. Dirinya ingin Jack tetap bisa bahagia melihat keluarganya di dalam dunianya sendiri. Ellie pun menerima Jack apa adanya dengan segala kekurangan, kelebihannya, dan cerita pun berakhir sampai di sini. Bagaimana ending dari cerita kali ini? Ternyata menjelang akhir film diketahui bahwa Jack mengidap gangguan jiwa kepribadian ganda di dalam dirinya karena keputusasaannya yang tak bisa menyelamatkan adiknya dari tangan ayahnya. Di perspektif dunia Jack, adiknya, Billy, Jen, dan Sam ternyata masih hidup bersemayam di dalam tubuh Jack untuk membantu dirinya melewati semua keputusasaan yang telah Jack alami. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti ending dari cerita kali ini? Semoga kalian mengerti penjelasan yang sudah saya berikan. Dan sampai jumpa lagi di cerita menarik lainnya.